Shalom semuanya. Kedengaran nggak sih suara kita? Kedengaran, Kak? Kencang nggak suaranya? Kencang nggak suaranya? Agak kecil. Adik-adik yang lain kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, ngomong aja nggak apa-apa. Terpakaian nggak kelihatan. Tadi. Jadi kedengaran atau nggak? Kedengaran ya? Hai. Hai. Stabil suaranya. Gede, kecil, jadi mending majuan aja duduknya. Oh. Nah, kayak Kak Felix, Eta. Apa kita jangan pagi-pagi? Sudah kedengaran belum? Lumayan. Tapi biasanya kalau nyanyi gitarnya kecil, nggak gitu kedengeran. Pas lagu gitarnya kekecilan. Jadi Kak Cikonya majuan aja. Jadi. Gitarnya Kak, gitarnya. Majuan. Ya. Nah, oke. Kita kasih tag ulang ya. Adik-adik sekarang kita mau mulai ibadah. Sebelum mulai ibadah, kita lagi berdiri dulu dong bersama. Kita mau nyanyi lagu Mars Teruna. Bangkit. Semangat para lagi. Adik-adik, berdiri. Kita mau nyanyi lagu pembukaan. Judulnya itu Semua Tercipta. Semua yang tercipta. Tetap. Jangan puji kasih matahari baik itu adik-adik. Hari
Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan sudah menemukan kami Tuhan dalam meeting ini Tuhan untuk beribadah Tuhan. Kiranya Kamu berkati Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal ke tengah hingga akhirnya Tuhan. Dan juga terus dari kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Kamu berkati kami Tuhan, Engkau memberikan hikmat pada kami Tuhan supaya firman kami Tuhan dapat kami mengerti Tuhan dan dapat kami lakukan yang firman kami dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau buka Mazmur dulu dong. Mazmur berbalasan. Tanya dong Mas Saudara. Ya, Mas Saudara. Itu udah ada. Oh, itu Mazmurnya Mazmur 76 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca ganti-gantian ya. Ayat yang ganjil itu dibaca sama perempuan dan ayat yang genap itu dibaca sama laki-laki. Semuanya pada komik. Adik-adik komik ya, nggak apa-apa kalau tabrak-tabrakan juga. Udah belum? Yang udah ngomong amin dong. Amin. 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 Habis doang betul. Yang lain udah belum? Itu di sini. Itu nggak kelihatan. Ada ini kita punya masalah atasnya. Adik-adik udah nemu belum semuanya? Kalau nggak reaction gini. Kayaknya belum deh, semuanya belum pada on mic. Belum pada on mic Kak. Kalau nggak on cam deh, kalau nggak on mic on cam salah satu. Boleh dong on mic-nya, kalau on cam-nya apa? Ya adik. On mic kalau nggak on cam. Jelek. Halo Kak. Halo. Santi on cam. Santi terbaru. Ya, langsungnya kita baca aja ya. Mazmur 76 ayat yang ganjil dibaca perempuan dan ayat yang genap oleh laki-laki. Dengan perikop Allah hakim segala bangsa. Untuk pemilihan dengan permainan kecapi, Mazmur Asaf nyanyi. Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Di Salem sudah ada pondoknya dan kediamannya di Sion. Di sanalah dikotakan. Tanaman dikotakannya panah yang bulat, perisai dan pedang dan alat berat. Cemerlang engkau, lebih mulia daripada pegunungan yang ada sejak purba. Orang-orang yang berani telah dijarah. Mereka terlelap dalam tidurnya. Dan Dan semua orang yang gagah perkasa kehilangan kekuatannya. Oleh sebab ayahku tertidur lelap baik darah maupun kuda. dahsyat engkau, siapakah yang tahan di hadapanmu? Pada saat engkau murka. Dari langit engkau memperdengarkan keputusanmu. Bumi takut dan Pada waktu Allah bangkit, beri untuk menyelamatkan semua orang di desa. sesungguhnya panas hati manusia akan menjadi syukur bagimu. Dan sisa panas hati itu akan kau perikat pinggangkan. Oke teman-teman, masih berdiri, kita mau nyanyi lagu respon Mazmur tadi dari KM 81, Alangkah Baik dan Indah.
Sama-sama dalam Oke teman-teman, boleh duduk ya. Waktu dan tempat dipersilakan oleh Kasih dan semua masih berdiri. Tapi ada kita duduk dulu ya. Salam Kasih. Bacaan hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Korintus 1 nemu nih Kak. udah nemu. Nah, itu yang diganti, yang dibaca. Siapin dulu boleh. Terus kita mau bacanya bersama-sama. Semuanya pada on mic ya. Tadi nggak ada yang baca nih. Cuma kata-kata yang di sini. Sudah ketemu semuanya? Boleh katakan amin. 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 Selfie lagi. Selfie terbalik emang. Ntar dapat hadiah dari Kak Felix. Aku enggak loh, enggak dapat hadiah. Kita kalau sudah dapat semua, kita bersatu dalam doa dulu ya. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah mencukupkan kami di pagi cerah ini. Tuhan, kami ingin membaca Alkitab dan mendengar khotbah-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo mari kita bangkit berdiri adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Bacaannya diambil dari bacaannya kita berbarengan ya adik-adik. Barengan aja ya. Dari ayat 10 sampai ayat 17. 7 ayat doang bareng-bareng ya adik-adik. Saya bacakan perikopnya, perpecahan dalam jemaat. Tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan satu sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan adalah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, Atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Ataukah mereka kamu dibaptis atas nama Paulus? Aku mengucap syukur karena dia. Sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Sebab keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Mereka aku tidak tahu. Sebab Kristus mengutus aku untuk bukan tapi untuk memberitakan Injil. Injil dengan hikmat perkataan. Terus jangan menjadi ya. Dipersilakan duduk kembali. Wajah yang berdiri, nggak apa-apa. Nah, aku pengen cerita di sini sebelum kita masuk ke bacaan. Nah, aku pengen cerita sebelumnya sih kalian pada nanya kenapa sih? Sebelumnya kalian kan udah pada tahu yang kalau misalnya Korintus itu dibuat sama siapa? Coba Kak, tahu nggak? Masa Kak Ciko nggak tahu? Ada yang tahu nggak adik-adik kalau Korintus
sama siapa? Paulus? Iya bener banget, Ziko. Dapat hadiah ntar dari Kak Ciko. Sorry ya. Karena Kak Ciko nggak tahu dia. Sama Paulus ya. Korintus itu dibangun sama Paulus pada tahun 51 Masehi sampai 52 Masehi. Tapi Paulus itu di Korintus itu hanya 18 bulan. Tercatat di Kisah Para Rasul 18 ayat 11. 18 ayat 11. Ya. Maka tinggallah Paulus di situ selama 4 tahun, dan dia mengajarkan firman Allah kepada mereka. 18 bulan itu sama aja kayak 1 tahun berbulan ya Kak. Tahu kan semuanya? Nah, seperti yang dicatat di Kisah Para Rasul, Rasul Paulus itu di sana di Korintus itu mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi, terkhususnya kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya sama Tuhan. Masih banyak tuh yang belum percaya sama Tuhan. Dan karena ajaran-ajaran Paulus, karena mereka pada percaya sama Tuhan karena ajaran-ajaran Paulus, jadi ada kan di situ Paulus bilang kalau misalnya dia membaptis. Nah, membaptis Krispus. Krispus itu adalah salah satu orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan dan akhirnya Paulus pun membaptis Krispus dan seisi rumahnya. Nah, dan orang-orang yang percaya kepada Kristus dengan ajaran Paulus itu disebut golongan Paulus, kan ada di situ. Di ayat yang ke-12 kan ada golongan Paulus, ada golongan Apolos. Nah, dan di yang belum percaya, orang-orang Yahudi yang belum percaya sama Tuhan, jadi Paulus itu ditentang ajarannya sama orang-orang Yahudi yang nggak percaya sama Tuhan. Jadi Paulus itu diusir. Nah, itu kenapa Paulus itu cuma 18 bulan. Nah, terus setelah Paulus diusir dari situ, datanglah seorang Yahudi yang sudah percaya sama Tuhan, namanya, ada yang tahu lagi nggak? Nggak tahu lagi dia. Nggak tahu lagi. Adik-adik ada yang tahu nggak? Nggak, aku juga nggak tahu. Pas kemarin persiapan aku baru tahu ternyata Apolos itu adalah orang Yahudi yang baru percaya sama Tuhan. Tetapi dia sudah mengajarkan perintah-perintah Tuhan. Pada tahu nggak Apolos? Nama bintang ya Apolos. Itu orang Apolos itu orang Yahudi. Tapi dia udah percaya sama Kristus. Dia percaya sama Kristus itu dengan dilandaskan sama Alkitab. Jadi dia tuh mengajarkan perintah Tuhan itu dilandaskan sama Alkitab. Bukan? Dan orang-orang yang percaya sama Apolos, orang-orang yang percaya sama Kristus karena yang diajarkan oleh Apolos itu disebutnya golongan Apolos. Kan ada golongan Apolos juga kan di situ. Dan dikarenakan Apolos itu memberitakan Injil Kristus atas pedoman Alkitab, jadi Apolos itu cuma mengetahui baptisan Yohanes. Mas pada tahu kan kalau baptisan Yohanes? Yohanes itu tahu kan? Jangan bilang nggak tahu lagi nih kata-kata. Nah, jadi karena ada dua golongan di dalam Korintus itu, jadi banyak orang Yahudi yang percaya sama Tuhan itu jadi pada berdebat karena golongan-golongan itu memperdebatkan kayak Apolos ngajarnya ajaran yang dari Alkitab gitu, kayak baptisan itu baptisan Yohanes yang dia tahu, bukan baptisan yang dibaptis oleh Paulus gitu. Pinter banget kakak yang aku maksud. Nah, karena Paulus di ayat 10 itu mendengar ada perdebatan ya, Paulus akhirnya bilang kepada orang-orang Korintus, orang-orang yang di Korintus di sana. Dia bilang bahwa Yesus mengajarkan umat Tuhan itu satu tubuh dalam Kristus Yesus
bukan dalam nama Rasul Paulus atau Apolos. Jadi umat Tuhan satu adanya, tidak berkelompok. Maksudnya Apolos itu, maksudnya Rasul Paulus itu yang diajarin Paulus sebenarnya sama, cuman ya karena kayak diperbarui aja oleh Paulus gitu. Sebenarnya sama, kayak misalnya kalau yang di zaman sekarang itu ya, kalau yang di zaman sekarang kan ada berbanyak bermacam-macam aliran-aliran gereja. Nah ini kalau ini kakak udah pada tahu kan, beberapa tahu ya, aku juga cuma beberapa tahunnya. Boleh disebutin nggak aliran-aliran gereja? Boleh disebutin nggak aliran-aliran gereja yang ada di Indonesia? Adik-adik pada tahu gak? Nah itu, ntar diajarkan kok di CD. Oh ya, katekisasi untuk CD. Salah ya. Jadi udah selesai. Itu ada apa ya? Ada Advent, itu aliran-aliran itu berbeda gitu. Kayak kita aja di Indonesia kan ada bermacam-macam. Nah itu, maksudnya bermacam-macam gereja kan, kayak GPIB, GPDI, GBI itu kan beda semua aliran-alirannya kan. Ada yang, kalau kita GPIB itu aliran Calvinis, kakak-kakak pada tahu kan? Kalau kita GPIB aliran Calvinis. Kalau GPIB itu aliran Calvinis. Yang kalau yang paling membedakan dari aliran yang lain, kita tidak menggunakan bahasa roh. Kalau misalnya aliran Pentakosta kayak GBI itu menggunakan bahasa roh, kalau kita tidak boleh menggunakan bahasa roh, tidak diajarkan sih sebenarnya. Nah kalau GBI itu aliran Pentakosta. Jadi kalau masalahnya pada tahu nggak kalau GBI? Tahu. Ntar lupa lagi yang diajarin Pak Pendeta. Dari semua tuh aliran-aliran itu berbeda ajarannya, berbeda tata ibadahnya, berbeda tata caranya. Kalau misalnya GBI udah pakai jemputan handphone dulu lah. Gitu. Ibadah umumnya tuh boleh memakai bass, boleh memakai drum. Kalau kita aliran Calvinis, setahu aku ya, pas aku CD itu katanya, pas aku katek itu katanya Pak Pendeta belum dibolehkan untuk ibadah umum, tapi untuk ibadah yang kita boleh dipergunakan. Kalau ibadah umum kita GPIB itu cuma dipergunakan organ ya Kak, yang Kak sering mainin. Ya, organ atau kan. Terus kita itu sama alirannya sama kayak HKBP, sama Gemis itu sama. Mereka cuman kayak kalau HKBP kayak sukunya mereka, Gemis itu sukunya mereka, gereja per suku gitu ya Kak. Benar nggak sih? Nah, benar. Ya. Tetapi mereka semua itu, aliran-aliran itu dan gereja-gereja itu kan sama aja. Tujuannya untuk memuji dan memuliakan Tuhan kan. Kakak di sini aja kita beda-beda nih, beda kulit, beda ras, beda bangsa, beda sama bangsa. Tapi kan tujuan kita bertiga dan adik-adik semua kan sama, memuji Tuhan dan mendengarkan ajaran Tuhan kan. Nah, begitupun juga sama halnya dalam berteman. Berteman pun kita sama, tidak usah membedakan ras, tidak usah membedakan kulit, tidak usah, apalagi sampai buat golongan-golongan. Kalau misalnya gue itu paling putih apa paling hitam, kalau misalnya bedain berasa paling putih ya kakak Felix ini. Nah, apalagi sampai kayak buat kelompok-kelompok gitu, atau bahkan sampai apa namanya memperdebatkan itu, kayak lu bukan gua, atau misalnya kayak
Soalnya yang biasa rasis sih Kak Felix. Katanya dia orang Batak nggak mau temenan. jadi kita nggak boleh tetap aja temenan. Aku aja sama Kak Felix yang dia orang Batak temenan. Aku aja sama Kak Ciko yang dia orang Jawa ya temenan sama Kak Ciko. Jadi kita tuh nggak boleh membeda-bedakan, apalagi di sekolah ya adik-adik. Di sekolah itu kan banyak bukan ras doang, bukan ras atau golongan doang, tapi agama. Kan di sekolah tuh pasti banyak agama kan yang berbeda-beda. Ada Muslim, ada Buddha, ada Hindu. Itu tetap aja kita harus temenin. Tetap aja kita harus, ya biarpun mereka berbeda ajaran sama kita, ya udah kita berjalan kasih aja sama dia, kasih sama dia. Kan yang Tuhan ajarkan banget sama dia. Seperti diri. Jadi masih ada waktu ya? Udah sih, aku cuma segitu doang. Jadi inti dari aku itu, jadi kita sebenarnya sebagai umat Tuhan harus saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di dalam Tuhan, dan Tuhan datang karena untuk mempersatukan dan mempersekutukan kita, bukan mencerai-beraikan kita. Ya udah. Sharon. Iya Kak. Sharon, aku boleh nambahin dikit ya? Oh iya Kak. Terus boleh nanya juga kok. Entah kalau misalnya aku nggak bisa, di sini di belakang aku ada kakak yang bisa membantu. Oke. Jadi aku tambahin sedikit revisi dari yang disampaikan Kak Sharon. Jadi di GPIB itu bukannya kita tidak diajarkan atau kita dilarang menggunakan bahasa roh, tapi di dalam gereja kita GPIB dan gereja Calvinis pada umumnya bahasa roh itu adalah anugerah teman-teman. Kalau teman-teman baca di Korintus, rupa-rupa talenta, apa tuh namanya, karunia roh. Nah, bahasa roh itu sendiri termasuk karunia. Jadi namanya karunia tergantung Tuhan mau kasih ke siapa. Jadi itu bukan suatu keharusan kita harus bisa bahasa roh. Nah, kalau teman-teman pernah ke gereja Bethel, ke gereja yang karismatik ya, kayak yang disampaikan Kak Sharon tadi, yang Pentakosta, gereja Bethel, mereka berbicara dalam bahasa lain yang sama orang awam nggak ngerti. Kamu kayak, mereka ngomong apa ya? Mereka ngomong apa sih gitu. Nah, bahasa roh itu sendiri tidak ada yang bisa menjelaskan itu artinya apa, karena untuk bisa mengartikan bahasa roh sendiri itu ada karunianya gitu. Kayak misalnya aku dikaruniakan suka ngomong gitu ya, cerewet gitu. Tapi ada orang yang tidak dikaruniakan suka ngomong, kayak misalnya Kak Felix pendiam gitu misalnya. Nah, jadi memang karunia itu beda-beda. Misalnya aku tidak dikaruniai pinter main keyboard, tapi Kak Felix bisa. Nah, karena namanya karunia, jadi ada yang bisa, ada yang tidak, tergantung Tuhan mau kasih ke siapa. Tapi kita tidak diharuskan untuk berbicara dalam bahasa roh gitu. Nah, kalau di dalam gereja yang karismatik, mungkin itu lebih sering digunakan sama orang-orang yang mendapatkan karunia. Tapi itu bukan suatu keharusan, kayak tanda kamu mendapatkan Roh Kudus adalah berbahasa roh, enggak kayak gitu. Tapi di gereja kita ditekankan bahwa kamu sendiri sudah punya Roh Kudus gitu. Jadi punya bahasa roh bukan berarti artinya kalau kamu bisa bahasa roh baru kamu artinya sudah punya Roh Kudus, enggak ya. Jadi ketika kita dibaptis percaya Tuhan Yesus, pada saat itu juga Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Jadi enggak harus kita bisa bahasa roh kayak gitu. Jadi kalau di kita yang disampaikan Kak Sharon tadi, salah satunya ciri khas kita terkait dengan bahasa roh, kita menganggap itu serupa dengan karunia-karunia lain, kayak karunia mengajar, karunia apa tuh? Di Alkitab ada kalau nggak salah, karunia menerjemahkan, ada yang mungkin karunianya adalah menyembuhkan. Jadi itu sama dengan karunia yang lain, tidak membuat kamu lebih wah atau gimana kayak gitu. Nah terus tadi yang disampaikan Kak
Sharon kita sama GPI sama HKBP sama beda tipis sih sebenarnya. Kalau kita tuh alirannya Calvinis. Kenapa disebut Calvinis? Ziko nanya apakah ada orang yang berbahasa roh di Indonesia? Ada beberapa. Ada. Mungkin orang di GPIB pun ada, tapi ada orang yang bukan, maksudnya ketika dia berdoa dia nggak selalu pakai itu. Kenapa? Karena ketika kamu mendoakan orang lain, tapi orang lain itu nggak dengar, akhirnya nggak ngerti yang kamu doakan itu apa, jadinya seperti tidak nyambung gitu. Jadi makanya biasanya orang-orang yang berkarunia bahasa roh menggunakan bahasa rohnya untuk berdoa pribadi, bukan di depan umum gitu. Karena ketika dia mendoakan orang yang nggak ngerti kan kayaknya dia juga kayak ngapain gue berdoa tapi dia nggak ngerti gitu ya. Iya. Kayak kurang kena gitu ketika yang didoakan pun bingung gitu. Jadi mungkin biasanya orang yang menggunakan bahasa roh beberapa tidak memanifestasi maksudnya tidak menunjukkannya ke depan publik, tapi menggunakannya secara pribadi saat doa sendiri gitu di rumah atau doa malam kayak gitu. Bahasa roh nggak bisa dipelajari sayang, nggak ada kurikulumnya, nggak ada mata kuliahnya. Bahasa roh pure karunia. Kenapa? Iya, sama kayak kalau kalian baca tentang pencurahan. Kenapa Kak? Kalau di Pentakosta itu bahasa roh diajarin Pak. Oh, ada yang diajarin di beberapa gereja, ada yang mengajarkan bahasa roh itu sendiri. Sesungguhnya bahasa roh itu sendiri tidak bisa diajarkan. Bahasa roh itu adalah karunia. Diajarkan Kak. Ya. Sama ke gini. Pada saat pencurahan Roh Kudus, para rasul, 11 rasul yang pada saat pencurahan Roh Kudus berbicara dalam bahasa lain, ingat nggak kalian? Ya kan, pada saat pencurahan Roh Kudus, terus 11 rasul itu berbicara dalam bahasa yang macam-macam. Nah, tapi bahasanya itu sendiri bukan bahasa yang aneh, tapi bahasa itu sendiri mereka berbicara dalam bahasa negara lain, yang orang dari negara itu sendiri kayak, loh, bukannya mereka orang-orang Israel, kok mereka bisa bahasaku? Kayak misalnya aku orang Arab, kayak, bukannya dia orang Israel, kok dia bisa bahasa Arab? Bukannya dia orang Israel, kok dia bisa bahasa Italia? Kayak gitu, istilahnya kayak gitu. Jadi pada saat itu datangnya tiba-tiba. Jadi mereka tuh nelayan ya. Mereka tuh nggak pernah sekolah di Leslia gitu atau IF gitu tuh nggak pernah ngeles bahasa. Tapi tiba-tiba datang. Persis kayak yang dibilang Chelsea. Jadi karunia itu datang dan tiba-tiba dia bisa melakukan sesuatu yang secara nalar logika nggak bisa. Nah itu pure anugerah Tuhan. Jadi nggak bisa dilatih, nggak bisa diajarkan gitu. Ketika itu datangnya pun atas usaha manusia, pada akhirnya itu apa ya istilahnya? Kak Grace nggak berani ngejudge, tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita latih gitu. Bahwa itu pure karunia Tuhan. Ketika manusia mengupayakannya, let's say itu nggak akan optimal sama seperti apa yang diberikan Tuhan. Kayak gitu. Nah, terkait dengan HKBP dan teman-temannya, kita beda-beda dikit ya. Kalau kita kan Calvinis, HKBP itu Kak Grace koreksi sedikit, dia Lutheran. Lutheran tuh jadi gini, golongan-golongan aliran itu, kenapa ada yang namanya Calvinis, Lutheran, dan teman-temannya, karena itu liturginya, jadi bedanya cuma liturgi teman-teman. Mau yang persembahan duluan, mau yang khotbah duluan, mau yang persembahan 2 kali, mau yang itu termasuk dalam aliran ini posisi mimbar. Jadi ada yang mimbarnya agak mencong, mimbarnya harus lebih tinggi 2 meter dari jemaat. Itu termasuk dalam ragamnya liturgi, ragam aliran. Kenapa? Karena dia ngikut dari paham bapak gerejanya. Kalian pernah tahu nggak yang namanya John Calvin? Bapak gereja namanya John Calvin. Terus sama Martin Luther. Ya, bapak gereja ya. Martin Luther. Nah, itu bapak gereja itu yang kita anut nih. Kalau kita lebih nganut ke Bapak John Calvin. Kalau yang Lutheran ngikutnya ke Martin Luther. Jadi lebih ke paham, pendapat, aliran-alirannya. Kayak gitu. Makanya kita Bapak John Calvin sama Martin Luther kayaknya mirip-mirip nih. Makanya kita dengan HKBP agak-agak mirip, cuman tetap ada perbedaannya. Gitu. Jadi ada yang sampai signifikan gitu, sampai ada yang sampai harus detail banget kayak misalnya apa tuh istilahnya,
organ itu nggak boleh di sebelah mana gitu. Harus ada yang organ itu harus ada di sebelah mananya mimbar. Jadi sebenarnya intinya cuma beda gitu-gitu doang. Tapi pengajarannya intinya tetap Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sama kayak yang disampaikan Kak Sharon, bahwa termasuk soal baptisan ya teman-teman. Mau baptisnya mau dicelup kek, mau disembur kek, mau diguyur, mau ditenggelamin. Ketika bukan banyaknya air, kalau kita nanti dibaptis atau kalian pernah nonton baptisan, Pak Pendeta akan selalu ngomong gini, bukan banyaknya air yang menentukan, tapi dalam nama siapa kamu dibaptis. Itu. Makanya mereka sempat berantem kan tadi yang disampaikan ke Sharon. Berantem. Paulus dan Apolos. Siapa yang baptis? Padahal menurut Paulus lah bukan siapa yang ngebaptis, tapi dalam nama siapa. Nama siapa yang dibaptis. Atau ada yang dibaptis dalam nama The Fretes? Nggak ada, Kak. Ya. Ya. Ketika kita semua dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, berarti kita saudara dalam Tuhan, terlepas gerejanya. Ada lagunya kan ya, Kak? Kalau nggak salah ada lagunya. Ku tak pandang dari gereja mana. Gitu. Asal kau dari firman-Nya. Itu aja Kak Sharon. Semoga teman-teman nggak bingung ya nanti. Sudah membantu. Teman-teman, kita mau nyanyi lagu Respon Khotbah. Biar semangat, berdiri dong. Kita menunggu dulu biar semangat gitu. Oh iya, lagunya itu judulnya Begitu Kasih Allah Akan Dunia dari KMM 67. Oke teman-teman, sekarang kita mau doa syafaat dulu ya. Ada yang mau ngajuin diri nggak? Mau ngajuin diri atau mau ditunjuk? Ayo. Masa ada ngajuin diri? Ngajuin diri dong buat bangsa dan negara, gereja pelayanan, sama buat orang sakit. Nanti buat terunanya Kak Sharon. Ada yang mau ngajuin diri nggak? Resena ya, Resa. Waduh miringnya. Jadi teman-teman ada yang mau ini nggak? Request gitu, Kak, saya mau doa, Kak, gitu. Mau doa buat ini, mau doa buat itu. Kalau nggak ada, aku tunjuk aja ya. Coba ada burung adik lagi. Oke, jadi yang pertama, buat gereja dan pelayanan. Itu yang doa adalah, apa tuh? Oh, buat gereja dan pelayanan yang doa itu si Chelsea. Terus buat bangsa dan negara, Teresa boleh deh. Tadi sampai gereja pelayanan Chelsea, bangsa negara Tere, dan orang sakit siapa ya? Orang sakit Rais boleh deh. Oke, jadi gereja dan pelayanan Chelsea, terus bangsa dan negara itu si Tere,
orang sakit dan menderita itu Rais. Oh, oke. Teresa Valentine ya Kak? Soalnya tadi Kak Felix nyebutnya Vanessa. Hah? Iya. Teresa ya? Iya, Teresa. Makanya Vanessa bingung. Tere ya berarti ya. Chelsea, Tere sama Rais Dika. Rais. Dika, bisa Dika? Tes dulu dong, on cam dulu Kak. Dika, Dikanya lagi Chelsea. pergi, Kak. Dika lagi. Ini siapa berarti? Billy? Iya, Kak. Oh, Billy aja kalau gitu Kak Felix. Kakaknya Billy. Apa? Dikanya lagi nggak ada, jadi kakaknya aja. Billy aja yang berdoa. Berarti orang sakit dan menderita nanti Billy ya yang mendoakan ya. Oke. Berarti udah ingat belum? Yang gereja pelayanan buat bahasa negara Tere dan orang sakit menderita Billy. Tere ada Tere. Tere ada Tere. Ada Kak. Saya yang pertama ya? Kedua saya. Bangsa dan Saya negara. yang pertama kan. Ya, Chelsea yang pertama. Chelsea yang gereja dan pelayanan. Oke Kak. Nah. Mari kawan-kawan kita satu dalam doa. Tuhan Yesus berkatilah gereja dan para pelayan, terutama di gereja Tugu. Biarlah Engkau menghendaki agar pelayan mereka selalu dilancarkan dalam tugas-tugasnya. Dan berilah mereka hati yang ramah dan semangat di dalam pelayanan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, lindungi bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Tuhan berkatilah negara Indonesia ini, ya Tuhan, lindungi dari penyakit COVID. Ini Tuhan, pulihkan kami dan segerakan kami untuk beraktivitas semula lagi, ya Tuhan. Tuhan, berkatilah Pak Presiden apa yang menjaga negara ini dan melindungi kami semua, Tuhan. Berkatilah kami semua, Tuhan. Dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk orang sakit, Tuhan. Kiranya Engkau sembuhkan, Tuhan, dari segala penyakit, Tuhan. Kiranya Engkau jamah dokter-dokter yang menyembuhkannya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya. Amin. Adik kami, berkatilah mereka dalam pekerjaan, dalam mengerjakan sesuatu, dan dalam pelajarannya ya Tuhan. Mereka juga ingin offline ya Tuhan, berkatilah mereka ya Tuhan, dalam dimanapun mereka berada. Dan juga ya Tuhan, berkatilah kami sebagai pelayan dalam pekerjaan kita, dalam kita menjadi mahasiswa ya Tuhan, berkatilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami berikan kami yang secukupnya dan ampuni kami seperti kami juga dan jangan tapi lepaskan
Oke, kita mau jadi lagu alasan. Semangat ya, semangat. Berdiri nggak sih? Jadi adik-adik ya. Oke teman-teman, kita mau doa bersama. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih Tuhan sudah mengizinkan ibadah kami Tuhan. Setelah ia kami berakhir Tuhan, Tuhan kami berdoa untuk persembahan yang telah sudah diberikan Tuhan oleh adik-adik kami Tuhan. Berkatilah adik-adik kami Tuhan, baik tangan-tangan yang beri maupun yang beri Tuhan. Supaya Tuhan Engkau mau berikan ampun Tuhan yang berlimpah tanpa dan juga Tuhan Engkau memiliki Tuhan adik-adik dari segala mara bahaya Tuhan, dan juga Tuhan dari pandemi yang sedang menyerang seluruh dunia saat ini Tuhan, itu mau membungkus kami Tuhan semua Tuhan yang bersaudara Tuhan supaya kami terima COVID-19. Ampun segala dosa kami Tuhan dan berikan Tuhan itu saya lihat amin. Adik-adik boleh duduk. Ya. Oh iya ada warna pernah. Jadi adik-adik udah pernah dapat 9 kan? Udah. Kita mau latihan buat Natal. Natal bulan apa sih? Oh, udah bulan lagi. Oke, jadi kita itu jadwal latihannya ya. Kita mulai Jumat minggu depan. Itu kita latihan buat yang musiknya dulu ya. Jumat tanggal 15 ya, Pak. Iya, betul sekali. Jadi pemusiknya dulu ya, Pak. Jadi itu kita latihan musik. Ya, musiknya jadi kita 4 kali latihan. Itu ada hari Jumat dan hari Sabtu minggu depan, dan hari Jumat dan hari Sabtu lagi 2 minggu lagi. Jamnya itu sama, dari jam 6:30 malam. Habis itu nanti untuk lagu-lagunya kita bimbing selanjutnya nanti. Kita bakal ada selanjutnya lagi. Terus buat yang nyanyinya kan kalau tanya, kapan sih Kak nyanyinya latihan? Nah. Habis itu yang nyanyinya ya. Nyanyinya itu, latihannya itu setelah yang musik latihan. Berarti kan musik latihan 2 minggu. Minggu depan dan 2 minggu lagi. Nah, minggu ketiganya kita mulai latihan mulai latihan yang nyanyinya juga. Itu bakalan jalan latihannya itu 3-4 minggu. Dan waktunya itu sama juga. Hari Jumat dan hari Sabtu malam. Kita mau nyanyi. Nyanyi buat Natal. Oh, enggak. Kita mau ada tapping aja yang buat. Kita mau berkontribusi. Kita mau kontribusi buat Natal. Adik-adik pada bisa kan? Kubur apa? Kenapa? Kenapa?
boleh daftarin ke Kak Felix lah, Kak Ciko, atau yang kemarin itu boleh minta bantuannya ya. Yang kemarin main musik main yang pas musik, nyanyi boleh lagu. minta bantuannya. Dan kemarin nyanyi juga boleh minta bantuannya, Chelsea. Sama boleh bantuin sekalian bantuin ajakin teman-temannya dong. Teman-temannya, tanya semuanya yang ada dalam Iya, tarik Zoom. Udah itu. Nanti di-mention lagi kan Kak di grup. Pasti dong. Oke. Pantengin grupnya ya teman-teman. Jangan left. Terus sebelahnya warna tambahan dari ini. Sopan banget gue ya. Kita masih nyari adik-adik yang mau menjadi liturgos. Gak apa-apa di rumah aja, nggak usah bergabung sama kita. Kalian di Kita masuk. tapi di rumah pun boleh kalau misalnya kalian menjadi liturgos. Jangan bilang pas saya. Itu doang. Ada lagi. Oke, adik-adik setia yang harta teruna, adik-adik boleh berdiri lagi dong. Kita mau nyanyi lagu penutupan. Berdiri. Ya, berdiri. Lagu penutupan kita itu judulnya Buatlah Pelitaku Terus Bernyala dari 109. Terima kasih sudah membantu aku dan hal-hal yang lain untuk berdoa, untuk semuanya sudah berpartisipasi. Nah, adik-adik sekarang kita mau melanjutkan aktivitas masing-masing. Dan jangan lupa bersatulah dalam Kristus, bukan malah membuat perdebatan. Sekarang kita mau menerima berkat, adik-adik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberkati engkau damai sejahtera dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu semuanya. Teman-teman foto dulu ya buat absen di on cam dulu, biar kita foto dulu buat absen. Jangan pergi dulu. Kelihatan mukanya. Oh, Dika langsung live. Mana tuh? Oh, ada Billy. Oke, ayo. Mana mukanya? Kita belum pernah lihat mukanya Charlie sama Vanessa loh. Nah, halo Vanessa. Manis sekali. Tere baru bangun, Re. Dari PA yang Tunggu ya, masih pada yang pernah ngeheng. Tere mukanya
Makanya yang tadi bilang gitu. rata gitu. Sebentar, Billy belum on-cam, Kajia, Kiel belum ada mukanya Kiel. Kontennya ambil boleh, kontennya. Wow, Kajia di mana? Itu tadi. Iya, oke. Semua Billy nggak on-cam, Billy. Charlie, kita belum ketemu Charlie. Yang lain kameranya. Sudah itu yang di studio petakilan sekali ya. Kakak-kakaknya boleh merapat ke kamera. Halo Charlie. Halo. Oke. Semua sudah siap? Jangan bergerak-gerak dulu ya. Nanti kameranya ngeberbet, mukanya kayak alien. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak, selamat hari Terima Minggu. kasih, selamat hari Minggu. Selamat katekisasi yang katek. Sampai jumpa, Kak. Selamat minggu depan. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih. Tuhan berkati juga. Ada Charlie, ada Sophia, ada Vanessa. Sudah dirinya semua ya. Oh, itu Kak, next.